per 2 minggu. Jadi ada rollingan. Oh Gitu. gitu. Jadi nggak 1 2 minggu bulan full kerja, gitu. 2 minggu libur mungkin, gitu. 2 minggu pulang ke Bandung gitu. Jadi kan kerjaan ada yang di Bandung, di bandara Hmm. juga. Lah emang Ajam bisa Jadi, bisa double gitu di Bandung iya, di Wisma Atlet iya. nah, janten benten nate Pak. Kita kan dari Itjen ya, dari Dirjen P2P. Kita Nah, mah dari Dirjen BP2P langsung. Gitu. Jadi kita mah nggak ngerawat di Wisma Atlet juga nggak ngerawat yang positif. Itu hmm. cuma penerimaan WNI atau WNA yang habis dari luar negeri lah, gerbang masuk negara Oh. gitu. Jadi Jan, ketika ada yang belum swab, kita karantina dulu, nggak boleh pulang ke rumah, nggak boleh hmm. keliaran. Dia harus dipastikan posisinya negatif swab gitu. Hmm. Jadi tidak pernah bersentuhan langsung dengan pasien COVID berarti. Nah, bersentuhan karena ketika ada yang positif, kan kita yang nge-web nih. Nah, Kita bertim ya, ada yang tim juga, ada yang swab, ada yang evakuasi nanti. Jadi posisinya dievakuasi. Ketika ada rilit bankes keluar hmm. eh, Hasil data tes swab. yang hasil Hmm. swab baru kita Oh. evakuasi gitu. Jadi Nah, tidak aja pernah evakuasi. bersentuhan yang dengan pasien yang sudah ada hasil swabnya. Berarti dulu sebelum di swab, Ajam swab kan gitu kan? Dan kita Enggak, dan justru aja dan Ajam belum tahu itu positif atau negatif gitu. enggak. Kalau itu ada teman lagi, itu tim teman lagi. Kalau kalau Ajam justru yang evakuasi yang positifnya gitu. Oh, Ketika evaku. ketika 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 pasiennya terkonfirm positif swab. Nah, kita evakuasi nih ke RSDC Rumah Sakit Darurat COVID yang di Wisma Atlet Kemayoran gitu. Oh, iya iya iya. Nah, Jadi kalau dulu, gimana? Lanjut. jadi kalau dulu tuh pas awal-awal itu ada dua sebenarnya. Wisma Atlet kan ada yang di Kemayoran, ada yang di Pademangan. Iya iya. Nah, kalau yang di Kemayoran itu itu emang khusus dari Satgas. Kalau dulu bukan Satgas ya. Dulu tuh apa? Bukan, kalau Satgas kan sekarang ya gugus tugas. Kalau dulu Gugus tugas. gugus tugas ya, kalau dulu gugus tugas itu dari gugus tugas baru bikin rumah sakit khusus COVID gitu, darurat COVID. Itu Wisma Atlet Kemayoran. Kalau yang Wisma Atlet Pademangan itu sebelumnya nggak dipakai itu Pak. Hmm. Sebelumnya itu untuk penerimaan WNI yang di luar negeri kan, kerjasama sama ini ya, sama apa, Menteri Luar Negeri, karena Hmm. banyak banyak WNI yang di luar negeri yang udah apa namanya, semenjak COVID ini tuh ada yang di PHK, ada yang emang kontraknya udah habis nggak diperpanjang, mereka nggak bisa pulang gitu. Hmm. Nah, awalnya itu difasilitasi untuk bisa pulang ke Indonesia, tapi dengan syarat mereka harus karantina dulu di Indonesia karena mereka di sana nggak difasilitasi untuk di swab. Ada sebagian yang di swab karena mungkin di luar negeri harganya mungkin melambung ya, Hmm. terlampau mahal. Jadi mereka datang ke Indonesia harus di swab dulu, tapi sekalian di karantina. Ketika hasilnya negatif, mereka bisa pulang. Kalau positif, kita lempar ke RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID gitu. Hmm. Berarti Ajam yang nganterin dari hasil tes web positif itu ke rumah sakit darurat COVID. Oh, gitu. Iya, Hanya mengantarkan, hanya merujuk. hanya merujuk. Awalnya merujuk. Oh. Nah, itu selama Jadi karantina misalnya siapa yang bayar mereka? yang karantina itu langsung dari gugus tugas, Oh, langsung berarti dari mereka gugus tugas. tes web pun itu gratis berarti. Iya, Oh, pemerintah langsung. oke oke. Nah, Ajam berapa lama itu eh, tugas seperti itu nganter-nganter pasien kopi gitu? Pas awal itu pernah sempat 1 bulan dulu,
Kalau nggak salah itu sebenarnya ini awalnya itu dari pas awal tuh dari bulan apa nih? Bulan Maret. Maret ya. Maret yang pas turun. Nah, yang itu Bang pas ini Pak. Yang dulu yang Diamond Princess yang turun di Kertajati itu dulu. Yang ABK Diamond Princess. Oh iya iya iya. Nah, itu dari pas awal itu aja. Yang pas dari awal itu 2 minggu dari itu ya, Dik ya, baru dibuka. Baru dibuka di Wisma Atlet gitu. Untuk penerimaan yang dari luar negeri. Karena udah banyak terkonfirmasi positif. Tapi itu mayoritas Udah yang mulai. masuk di hotel terus dilakukan tes swab itu OTG ya berarti? Atau ada Ya, jadi yang ya kalau dulu dari awal pas aja masuk aja gini. Jadi RSDC itu yang RSDC cuma nerima yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi yang di Wisma yang Ajam kirim ke Wisma itu yang OTG. Jadi Wisma Atlet itu dulu nggak nerima yang bergejala lah. Yang komorbid juga itu nggak ada pengecualian untuk yang ibu hamil itu nggak nerima. Karena dulu itu kalau nggak salah emang belum tersedia apa alatnya mungkin ya dulu. Sama masih dilimpahkan ke rumah sakit rujukan kayak rumah sakit Polri ya, Dik ya. Rumah sakit Polri. Ya, bisa gitu. Kalau yang orang tanpa gejala itu masuknya ke RSDC. Nah, peran perawat di rumah sakit darurat COVID apa? Nah, kalau untuk ada asuhan keperawatannya. Itu sempat kita ngobrol juga sih banyak. Kan Ajam sering nganter juga kan ke IGD-nya gitu. Nah, Ajam sering nanya-nanya itu prosesnya kayak gimana gitu. Lebih asuhan keperawatan sih lebih ke apa ya? Lebih difokuskan ke Halo Jam? karantina. Jadi kalau misalkan di RSDC itu seperti gitu asuhan keperawatannya. Kan dia memang tanpa gejala kan, artinya tidak ada masalah keperawatan dong. Nah terus asuhan yang diberikannya gimana Jam? Iya. Sorry tadi terputus, sorry. Jadi asuhannya itu lebih ke lebih gimana ya? Lebih ke psikisnya sih, mentalnya. Jadi supaya dia terdorong untuk supaya nggak ngedrop lah. Karena dari pengalaman aja ketika evakuasi ya, jam evakuasi aja, ketika taruh kita kasih tahu nih data bahwa hasilnya seperti ini positif, mereka banyak yang nggak terima karena saya sehat loh, saya nggak tanpa gejala, ini jangan ngawur nih kayak gini. Ya, kita juga kan sebenarnya bingung gitu kan ya. Kita mau ngejelasin gitu, cuman ya kita jelasin inilah namanya ini yang namanya tanpa gejala gitu. Sekarang kan apa istilahnya? Ibu itu tanpa gejala. Ada yang sampai marah-marah ada. Berarti kita yang asuhan keperawatannya paling menumbuhkan semangat aja sumbang. Semangat supaya dia nggak bergejala gitu. Supaya imunnya tetap bagus gitu. Karena yang ditakutkan itu kan gitu, ketika orang sudah tahu saya positif, justru yang ada di pikirannya ngedrop, jadi justru imunnya yang makin turun. Nah itu yang bahayanya gitu, paling gitu. Makanya biasanya kita pas ngasih tahu juga kita nggak langsung ngasih tahu gitu. Biasanya kita bawa dulu kemana dulu, kita ajak ngobrol dulu. Dari sekian orang kita ajak puter-puter dulu ngobrolnya. Padahal dia udah curiga. Ini hasilnya langsung dia biasanya gitu langsung pada kayak ngedrop lah.
Ada yang sempat pingsan, ada banyak Oh, yang sempat mau sampai mau apa ya bunuh diri itu sempat. oh gitu. Padahal dia OTG. OTG dia. Udah ya Makanya. kita jelasin. Setelah kita jelasin, iya makanya ngerinya di sana. Orang yang langsung shock lah. Orang tahu saya positif. Wah, gitu. Berat di sana, Pak. Ya. Nah, biasanya mereka itu berapa lama sih di Wisma Atlet? Kalau dirawat yang Nah, OTG? jadi peraturannya itu kalau di Wisma Atlet yang di apa? Yang di Kemayoran ya, Pak ya, yang di Rumah Sakit Darurat Covid. Itu dulu itu sempat kalau awal-awal itu 2 kali swab baru bisa pulang. Oh. Gitu. 2 kali swab bisa pulang. Nah, ada surat edaran baru. Tentu. Jadi sudah ada surat edaran baru pas bulan apa ya? Bulan setelah itulah. 1 bulan setelah itu tuh ada edaran baru kalau 1 kali swab boleh gitu. 1 kali swab dengan catatan CT-nya. Jadi standar CT-nya itu 35% kalau nggak salah. 35%. Kalau di atas 35% dia udah boleh pulang walaupun hasilnya positif. Karena dengan CT 35% ke atas itu menunjukkan dia udah tidak menularkan lagi. Gitu standarnya itu gitu. Dulu sempat ke sana. Dan semenjak kemarin mungkin membludak yang itu ya, yang membludak ya. Karena sempat lagi ada surat edaran baru lagi itu 10 hari karantina. Dari semenjak dia terkonfirm swab positif itu 10 hari karantina, dia udah bisa pulang. Nah, selama Ajam bekerja di sana, ada beban mental, psikologis bagi Ajam sendiri? Ada, pasti ada. Ada kekhawatiran, takut tertular gitu? Ada kekhawatiran. Kadang gini Pak, mental sih iya pasti lah Pak. Karena kan kita bahkan kita mungkin bisa katakan lebih dari yang positif gitu. Dari yang apa, katakanlah yang orang yang datang dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka padahal cuma 3 hari, kalau hasilnya negatif ya mereka bisa pulang gitu ya. Tapi mereka banyak yang agak meluap-luap lah emosinya gitu. Kadang kita juga suka mikir, wah kita juga yang hampir kita berapa bulan itu di Wisma itu nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, udah kita standby di kamar. Oh, perawatnya juga nggak boleh keluar berarti ya? Udah nggak. Jadi kalau misalkan ada mau nitip beli makan itu ada, nanti dititip. Jadi cuma ke 1 orang aja. Tapi kan sebetulnya dijamin kan? Sebetulnya makan juga dijamin kan? Nah, kalau untuk makan itu dijamin. Alhamdulillah, untuk makan dari Satgas sendiri. Dari Satgas sendiri itu dijamin. Untuk makanan di sana tiap hari terjamin lah. Nah, sampai terakhir kerja di Wisma Atlet, masih ada perasaan Ajam kekhawatiran itu? Masih Pak. Kadang kita juga kan gini ya Pak ya, walaupun apa ya, ininya APD kita gitu, serapi-rapinya, setaatnya kita sama APD, itu nggak ngejamin kita buat kita nggak tertular. Karena mohon maaf ya Pak ya, bukan berarti kita lalai atau gimana. Ya sifat manusia itu emang lalai Pak. Kadang kita yang emang ini aja belum tentu orang lain sama kayak kita gitu. Kayak gitu. Kadang ya emang dari kita sendiri lalai, tapi kita nggak sadar gitu. Kita kadang pulang ke rumah itu dalam keadaan khawatir, tapi kita swab. Kita ketika pulang itu swab, wajib swab. Jadi ketika pulang nggak boleh tanpa hasil swab. Kita swab harus terkonfirm dulu. Orang rumah ada juga mungkin khawatir ya. Keluarga iya. di rumah.
psikisnya itu gini Pak, ketika kita udah tahu kita positif aja, kita mesti punya khawatir Pak. Ada perasaan khawatir, ini bener gak ya sih saya pulang nih, bener gak sih saya positif negatif gitu kan. Karena resikonya kan keluarga di rumah yang justru yang bahaya itu sebenarnya bukan kita kan, kita tahu bukan kita yang bahaya, justru penularannya yang bahaya kan Pak ya. Iya. Kita kan takutnya tahu ke rumah ada orang tua mungkin yang usianya udah gak sebugar kita lah gitu, yang Nah, justru terus itu yang membahayakan mereka gitu. Ya. betul. Terus apa yang bikin Ajam bertahan, yang bisa menangkis semua kekhawatiran dan kecemasan itu sampai akhirnya berapa bulan? 6 bulan, 7 Nah, bulan ya? iya. Sebenarnya yang nangkis itu sebetulnya ya ini kan tugas lah. Ajam juga mikir ini kan Ajam udah masuk nih ke profesi ini gitu kayak perawat. Ya pasti Ajam pikir emang ini tugasnya ya. Kalau nggak dijalanin ya ngapain gitu. Kita kan udah disumpah juga, Pak. Kita mikirnya ibadah lah. Betul. Tapi ada kesenangannya, Pak. Kayak kita kayak nolong yang positif, yang mereka apa ya, komunikasinya bagus lah sama kita gitu. Respon dia ke kita bagus, malahan dia iya yang penting saya sehat, kayak apa kepuasan Pak. Jadi kayak ya Allah. Jadi kitanya juga enak, ini berarti kita ada manfaatnya lah. Hidup itu ada manfaatnya bagi orang gitu, walaupun resiko nggak terpikir sih resiko kayak gitu Pak, udah jadi kayak biasa ya. Kayak imang ini resiko mau digimanain lagi. Yang penting kita kan aja menginginnya, yang penting usaha dulu. Apa ya yang ditanyakan kan nanti usaha kita apa gitu buat selamatin. Nggak ya terlebih dari propaganda semua yang omongan yang nggak percaya atau yang apa gitu ya Pak ya. Tapi kan ya kesampingkan itu gitu. Kesampingkan itu maksudnya gini, bukan saya nggak percaya, bukan saya percaya juga gitu. Walau alam lah itu urusan mereka yang punya ya itulah ya. Tapi ya kalau seandainya gini mikirnya gini, seandainya ini bener aja gitu. Kan ada yang segelintir orang yang bilang, ini tuh propaganda, ini tuh permainan gini-gini. Tapi kan seandainya ini benar, pertanggungjawaban kita apa gitu buat selamat. Dan kalaupun ini salah ya itu dosa mereka lah gitu. Itu yang penting kita taat sama yang maksudnya protokol lah, maksudnya yang ilmu yang kita tahu kita taat lah itu gitu. Apa yang kita tahu kita waspada dengan itu. Jadi nanti pertanggungjawabannya juga usaha kita apa ya, kalaupun amit-amit juga kalau kena gitu sampai nggak Allah alam lah. Ya kita kan ada jawaban lah. Yang penting kita udah ada usaha lah dengan ilmu yang cuil yang kita punya gitu buat nangkis itu ya. Yang nguatinnya itu Pak. Dan teman-teman gimana saling menguatkan mungkin ya, karena sesama mengalami nasib yang sama jadi perawat COVID. Jadi saling menguatkan dengan teman-teman. Sempat ada yang kemarin juga yang teman, padahal kita sama-sama evakuasi, tapi ada yang terkonfirm positif gitu. Itu mental Pak, ke kitanya juga sama itu. Imbasnya ke kita. Yang tadinya nggak batuk jadi batuk, yang tadinya ya itu Pak, efeknya gitu. Serius jadi padahal temen gitu ya. Tapi ya emang kita kan ada kontak langsung. Makanya itu yang apa ya, yang jadi ganggu psikis kita juga. Ini kena kita juga nih, ini kena. Jadi punya di pikiran itu udah kita kena. Makanya semua di swab, alhamdulillah hasilnya negatif. Cuma ayat temen aja. Jadi kasihan juga temen, jadi sempat ada yang temennya
malah gimana ya? Jadi sifatnya itu kayak, sini dong, bukan teman gua, Pak. Terus Pak, wah, ini kan beda gitu. Maksudnya jangan ajak-ajak gitu. Kasarnya gitu, Pak. Cuman Tapi hanya emang pengajaran aja. OTG ada yang meninggal. OTG itu. OTG, kalau OTG enggak. Nggak Dari pernah yang ada. dari yang sekian ratus lah ya. Sekian ratus yang evakuasi itu hampir semua OTG. Dan alhamdulillah hampir semua nggak ada yang sampai meninggal lah. Belum ada, ini belum dapat kabar sampai sana. Ya. Sempat juga sih ada yang maksudnya yang gejala karena mereka ada komorbid juga, ada yang tensinya tinggi, yang memang punya riwayat darah tinggi, yang jantung, yang ginjal juga. Itu yang memang paling banyak Bapak yang juga kayak pernah baca ya di beberapa artikel jurnal. Jadi tingkat kesembuhannya itu sebetulnya lebih dari 90%. Kemudian yang meninggal tanpa komorbid itu di bawah 10%. Artinya sebetulnya lebih bahaya DBD kalau dari teori gitu ya. Tapi saya tidak pernah mendengarkan penjelasan itu dari pemerintah gitu. Bahwa ada yang lebih bahaya dari COVID itu. Sehingga informasi itu jadi tadi kata Ajam itu, ada yang percaya, ada yang tidak. Kenapa? Karena memang kenyataannya kesembuhannya tinggi gitu kan. Iya. Ya justru karena itu, Pak. Karena dari apa ya? Harusnya emang terbuka sih. Harusnya emang informasi itu emang harus nyampe lah. Karena kan jangan cuma tingkat ini aja ya, Pak ya. Tingkat kesembuhannya juga ya harus. Iya. Bukan cuma itu, karena kan taruhlah dari segi mental juga, kalau orang udah tahu itu seperti itu, justru orang gimana ya, jadi nggak percaya. Sedangkan dari hasil mereka ini aja kan tingkat ini nggak ada yang sampai gitu, sedikit lah. Oke Dek, makasih ya 30 menit. Aduh punten ngaganggu waktuna. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang bagus nih buat adik-adik kelasnya gitu. Iya. Nanti saya tadinya mah Pak tadinya kaget gain, oh ini sama dedek. Nantilah kita agendakan ya ngopi bareng sama adik-adiknya. Nah, ayo Pak lah, siap. Ya, nanti saya izin diupload di YouTube ya, ada YouTube Prodi. Terus beberapa nanti nama Ade disamarkan untuk penelitian saya. Jadi saya akan bikin artikel. Saya minta para alumni yang bertugas untuk COVID-19 ini ya ngobrol gitu ya, nanti apa sih kesimpulannya mengatasi kecemasan sebetulnya. Jadi bagaimana cara mengatasi kecemasan selama COVID-19, karena saya yakin tenaga kesehatan itu yang paling cemas di antara dampak itu. Iya, karena kan mayoritas orang kesehatan itu pada tahu semua kan apa tanda sama gejalanya. Jadi kan udah parno sendiri Pak. Udah sebelum ini udah parno sendiri. Iya. Oke, Nun ya deh ya, sukses berkah. Ya, sami-sami Pak. Selamat ya deh ya. Iya. Nun Pak, sami-sami. Ada sarang saha didinya, sarang teman berdua. Bertiga. Oh, bertiga. Jaga jarak ya. Jaga jarak Pak. Oke, Nun ya deh ya. Sami-sami Pak. Sehat. Assalamualaikum. Salam ke daerah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.